Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata ala qulubil muslimina wal mu'minin wa 'ala ad-diyaqa ala qulubil munafiqin kafirin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim sayyidina wa maulana Muhammad al-mab'utsu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang Islam dan perdamaian. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang sudah diberikan kepada kita. Apabila kita bersyukur, insya Allah akan senantiasa meningkatkan nikmat-nikmat yang lain yang diberikan kepada hambanya. Dan ketahuilah, apabila kita kufur terhadap nikmat-nikmat Allah, maka Allah akan memberikan balasan yang sangat pedih. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iman, Islam, dan perdamaian itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya merupakan satu entitas yang satu sama lainnya saling berkaitan. Islam mengajarkan perdamaian, dan hendaklah kita di dalam beragama ini menganut atau mengikuti ajaran-ajaran agama ini secara menyeluruh atau secara kafah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 208, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatisy syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua agar masuk dalam agama Islam ini, mengikuti agama Islam ini secara kafah atau secara menyeluruh, termasuk di dalamnya yaitu adanya ajaran-ajaran atau nilai-nilai yang diajarkan, yaitu nilai perdamaian. Kita semua tentunya bisa merasakan bagaimana rasanya hidup damai, dan juga bisa membandingkan bagaimana rasanya hidup dalam suasana konflik atau perang. Seperti situasi yang dihadapi oleh saudara-saudara kita di Palestina yang saat ini sedang menghadapi peperangan melawan Israel. Ini adalah satu kondisi yang sangat menyedihkan, sehingga mereka tidak hidup dalam perdamaian. Untuk itu marilah kita doakan mudah-mudahan perang segera berakhir, sehingga hidup damai akan bisa kita ketahui dan kita implementasikan di dalam kehidupan sehari-hari.
Hidup damai bukan hanya mendapatkan efek positif dalam kehidupan dunia, tapi hidup damai juga memiliki nilai pahala. Sehingga Rasulullah sendiri juga menyebutkan bahwasanya hendaklah seorang itu bisa menjadi juru damai. Kemudian Rasul dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud At-Tirmidzi menyatakan yang artinya, maukah jika aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang lebih utama dari derajat puasa, sholat, dan sedekah? Para sahabat kemudian berkata, tentu ya Rasulullah. Kemudian beliau bersabda, mendamaikan orang yang sedang berselisih. Rusaknya orang-orang yang berselisih adalah penggerus atau menggerus amal-amal kebaikan yang telah dikerjakan. Jadi Rasulullah ini menjadi juru damai, dan Rasulullah diutus merupakan penyempurna akhlakul karimah. Sehingga marilah dalam kehidupan kita senantiasa kita menjaga perdamaian. Damai dalam keluarga, damai dalam lingkungan, dan juga damai dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Termasuk akhir-akhir ini di media sosial, meskipun kita hanya berada di rumah, akan tetapi kita juga bisa berinteraksi atau berkomunikasi dengan teman-teman kita, dengan saudara kita melalui media sosial. Gunakanlah media sosial seperti WA dan sebagainya secara proporsional, secara sedang-sedang saja. Jadi tidak perlu terlalu aktif di media sosial, karena itu juga bisa melahirkan konflik, bisa melahirkan situasi-situasi fitnah dan lain sebagainya. Untuk itu melalui mimbar subuh ini, marilah kehidupan kita ini kita penuhi dengan perdamaian, damai dengan diri sendiri, dalam pengertian lebih banyak melakukan amal-amal kebaikan, melakukan ibadah, tartil Al-Quran, dan kegiatan-kegiatan positif yang lainnya, dan kita sebatas yang diperlukan saja apabila kita menggunakan media sosial. Karena apabila terlalu banyak kita aktif di media sosial, ini akan mengganggu ibadah kita yang selanjutnya sebenarnya itu tidak terlalu kita perlukan. Mudah-mudahan kita semua bisa menciptakan kehidupan sehari-hari ini dengan suasana damai, sehingga kita bisa beribadah dengan tenang, beribadah dengan optimal, dan itu sebagai bekal kita untuk di akhirat kelak. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah.